Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya melakukan sosialisasi terkait dengan protokol adaptasi kenormalan baru secara masif. Presiden menilai jika dilakukan secara disiplin, kurva penyebaran COVID-19 bisa diturunkan. Hal ini disampaikan Presiden saat membuka rapat terbatas mengenai persiapan pelaksanaan protokol tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 melalui video conference di Istana Merdeka Jakarta Rabu pagi. Protokol adaptasi kenormalan baru diantaranya menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan tidak berkerumun. Presiden meyakini jika protokol tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka kurva penyebaran COVID-19 akan turun dan masyarakat tetap bisa produktif. Setelah itu, Presiden juga meminta jajarannya mengecek kesiapan setiap daerah untuk melaksanakan standar kenormalan baru. Jika kurva penularan masih tinggi, Presiden meminta agar TNI Polri menambah pasukan pendisiplinan protokol kesehatan ke lokasi. Presiden juga meminta tetap dilakukan pengujian sampel dan pelacakan secara masif terhadap PDP dan ODP. Dalam rangka persiapan menuju tatanan normal baru ini, saya juga minta tolong dicek tingkat kesiapan setiap daerah dalam mengendalikan virus ini. Untuk daerah-daerah yang masih tinggi, yang kurvanya masih naik, saya kemarin juga sudah perintahkan kepada gugus tugas, kepada Panglima TNI dan Kapolri, untuk di Jawa Timur misalnya, untuk kita tambah bantuan pasukan aparat di sana agar bisa menekan kurvanya agar tidak naik lagi, dan memasifkan pengujian sampel, pelacakan yang agresif terhadap yang PDP maupun ODP dan melakukan isolasi yang ketat. Ini kita lakukan pada provinsi-provinsi yang masih kurvanya masih naik. Pemirsa, untuk membahasnya kami akan menghadirkan dua narasumber dari luar studio. Yang pertama adalah Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan RI, dan juga Wiku Adi Saspito, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Selamat malam Pak Muldoko, Pak Wiku. Selamat malam. Ya, selamat malam. Saya akan ke Pak Muldoko terlebih dahulu. Pak Muldoko, tadi pada saat ratas Presiden membahas soal persiapan pelaksanaan protokol new normal. Apa langkah lanjutan Pak untuk mempersiapkan pelaksanaan new normal ini? Yang pertama, pasti ya kita selalu mengevaluasi perkembangan dari waktu ke waktu secara detail ya, apa yang terjadi di wilayah ya. Berikutnya kita menyiapkan instrumennya, parameter apa yang akan digunakan bahwa sebuah wilayah itu bisa dikatakan menuju kepada masyarakat produktif dan aman. Ada 5 setidaknya ya parameternya itu. Yang pertama adalah bagaimana dilihat dari epidemiologisnya dulu. Ya, sering Presiden mengatakan arti itu ya. Kalau itu artinya itu di bawah 1, maka kecenderungan untuk dikendalikan itu sangat mungkin. Tapi kalau artinya lebih dari 1, itu daerah itu masih mengalami sebuah situasi perlu upaya-upaya yang lebih keras lagi. Bagaimana sebenarnya penyebaran itu dilihat. Berikutnya yang kedua adalah melihat kemampuan dari pengawasan terhadap virus itu sendiri. Bagaimana lab test itu dilaksanakan secara masif ya. Berikutnya yang ketiga adalah dilihat dari kapasitas pelayanan kesehatan. Dilihat dari tempat tidurnya seperti apa, kemampuan alat-alat kesehatan yang lain dan tenaga kesehatannya seperti apa. Yang keempat adalah bagaimana melihat persiapan dari dunia usaha. Apakah dunia usaha itu sudah menyiapkan sebuah protokol yang ketat untuk menjalankan kegiatan usahanya. Yang ketiga adalah bagaimana melihat kesiapan respon publik. Apakah publik itu memiliki disiplin yang tinggi atau tidak. Itu parameter yang menjadi ukuran bahwa sebuah wilayah itu menuju pada normal baru atau belum. Itu yang dilihat. Berikutnya melihat kecenderungan daerah lain ya. Ya, trennya seperti apa?
Dari tren itu ada langkah-langkah baru seperti tadi Jawa Timur, ada sebuah perkembangan yang menuju kepada merah. Maka ada upaya yang lebih ketat lagi ke sana, yaitu pengarahan kekuatan militernya ke sana agar masyarakat lebih disiplin lagi. Berikutnya juga tadi diperintahkan Menteri Kesehatan untuk lebih menambah lagi berbagai hal yang dibutuhkan oleh daerah. Juga terhadap Satgas apa yang harus dilakukan ke depannya. Itu kira-kira langkah-langkah yang disiapkan ke sana. Ya. Pak Muldoko, kalau dari 5 parameter yang Anda sebutkan tadi, berapa Pak wilayah yang berhasil melalui 5 parameter ini, yang lolos dari 5 parameter ini sehingga siap untuk menerapkan new normal? Ya, setidaknya ada 110 yang dikenali daerah-daerah itu adalah daerah hijau ya, yang mana itu nanti menjadi prioritas kalau itu dilakukan menuju kepada kebijakan baru itu. Berikutnya nanti juga dilihat di Jawa seperti bagaimana di Solo, bagaimana di Semarang, semuanya diikuti dengan baik. Jadi intinya begini ya, intinya kita tidak serta-merta membuat keputusan, tapi proses pengambilan keputusan itu melalui sebuah prosedur yang panjang, melalui sebuah evaluasi yang sangat detail, bahkan kita juga menyiapkan seperti pendalum begitu ya. Suatu daerah ditentukan dikendorin, setelah itu ternyata dari hijau menuju kuning, kuning menuju merah, maka dia harus kembali lagi, diketatin lagi. Itu kira-kira model seperti itu telah disiapkan. Jadi tidak ada yang permanen, kita harapannya permanen ya, harapannya semakin baik, semakin baik. Tapi karena virus ini kita semuanya tahu, bisa setiap saat muncul di mana dan seterusnya, maka langkah-langkah itu sudah diantisipasi ya. Oke, Pak Wiku, ini menyambung tadi Pak Muldoko mengatakan 110 kabupaten kota yang masuk dalam zona hijau. Tadi Pak Doni Monardo juga mengatakan ada 110 kabupaten kota yang siap melaksanakan protokol new normal karena hampir steril dari kasus COVID-19. Tetapi tadi juga disampaikan bahwa meskipun hampir steril tidak berarti bahwa wilayah itu akan terus aman dari COVID-19. Itu berarti ada potensi risiko yang harus diukur Pak sebelum suatu daerah itu dibuka kembali dan menerapkan new normal. Nah, bagaimana cara mengukurnya dan apakah ini sudah betul-betul dihitung potensi risikonya sebelum merekomendasikan suatu daerah itu bisa dibuka kembali atau tidak? Ya, baik. Sebenarnya kan cara menghitung risiko itu ada berbagai cara. Salah satunya menggunakan RT dan R0. Selain itu, kita mengukurnya di gugus tugas juga menggunakan data yang terkumpul dari seluruh kabupaten kota dan provinsi seluruh Indonesia. Dan kita menggunakan indikator kesehatan masyarakat yang berbasis pada data. Ada 3 hal seperti yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu melihatnya dari epidemiologi, dari surveillance kesehatan masyarakat, dan dari sistem pelayanan kesehatan. Dari indikator tersebut, ada 10 hal yang kita nilai, mulai dari penurunan jumlah kasus positif selama 2 minggu sejak puncak terakhir, dengan target lebih atau sama banyak dengan 50%. Begitu juga dengan penurunan jumlah kasus ODP-PDP selama 2 minggu sejak puncak terakhir, dan seterusnya. Jadi ada 10 hal penilaian yang kita lakukan. Dan setelah itu kita masukkan ke dalam kondisi di setiap daerah. Dari situ kita tahu kesiapan daerah dikaitkan dengan indikator risiko kenaikan kasus COVID per kabupaten kota. Disitulah makanya tadi disebutkan ada 110 kabupaten kota yang disebut tidak terdampak. Baik. Tidak terdampak itu maksudnya adalah tidak ada kasusnya. Begitu juga ada kasus risiko rendah, sedang, dan tinggi. Pak Wiku, jika satu saja dari 10 indikator tersebut tidak terpenuhi, apakah itu berarti suatu daerah belum siap untuk menerapkan new normal? Kita akan bahas nanti, Pak Wiku dan juga Pak Muldoko. Kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Prime Talk akan kembali sesaat lagi.
Anda kembali bersama kami di Prime Talk pemirsa. Ada 4 provinsi yang disiapkan sebagai daerah percontohan untuk menerapkan new normal atau kenormalan baru. 4 provinsi diantaranya adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan juga Gorontalo. Kami ingin mengajak Anda untuk melihat data kasus COVID-19 selama 20 hari terakhir dan kami ingin membandingkan antara 10 hari awal dan 10 hari terakhir bagaimana perbandingannya, apakah ada penambahan atau justru pengurangan. Pertama kita akan melihat dulu data dari tanggal 8 Mei sampai 17 Mei di 4 provinsi yang katanya akan menjadi percontohan new normal. Di antaranya DKI Jakarta, Anda bisa lihat grafiknya selama 10 hari terakhir dari tanggal 8 Mei sampai 17 Mei ini masih fluktuatif. Bahkan di tanggal 14 Mei ini ada penambahan sampai 179 kasus. Kemudian di Jawa Barat juga grafiknya belum landai, masih fluktuatif. Penambahan tertinggi selama 10 hari terakhir terjadi di tanggal 12 Mei dengan 56 kasus positif. Penambahan kasus positif. Ini adalah penambahan kasus positif per harinya, pemirsa. Kemudian di Sumatera Barat juga masih fluktuatif tetapi bisa terbilang lebih landai dibandingkan 2 provinsi sebelumnya. Dan yang paling landai sebetulnya adalah Provinsi Gorontalo. Anda bisa lihat ini dari tanggal 8 Mei sampai tanggal 13 Mei hanya tidak ada penambahan kasus baru, 0. Baru pada tanggal 14 Mei ada penambahan lagi 2 kasus baru dan seterusnya sampai tanggal 17 Mei ada penambahan 1 kasus baru. Sekarang kita akan lihat dari periode 18 Mei sampai 27 Mei. Bagaimana perkembangan kasusnya? Ternyata grafiknya kalau untuk di DKI Jakarta dan Jawa Barat juga masih fluktuatif, bahkan penambahannya ini cukup tinggi ya. Untuk di Jawa Barat di tanggal 21 Mei itu sampai 176 kasus penambahannya. Di Sumatera Barat juga masih fluktuatif, sementara di Gorontalo cukup landai meskipun ada lonjakan yang cukup signifikan di tanggal 21 Mei. Nah, sekarang kita akan lihat lagi berikutnya. Ini adalah penambahan kasus positif. Kalau sekarang ini adalah penambahan dari segi jumlah kasus kematian COVID-19. Berapa banyak penambahan kasus kematiannya untuk perharinya? Untuk di DKI Jakarta penambahannya di angka sekitar range-nya antara 1 sampai angka 8. Dalam 10 hari terakhir. Untuk di Jawa Barat penambahannya juga bahkan ada yang 0, tidak ada sama sekali kasus kematian sampai angka 10 yang paling tinggi di tanggal 16 Mei. Kemudian di Sumatera Barat penambahannya untuk kasus kematian hanya sekitar 0 sampai 2 saja. Kemudian di Gorontalo ini yang paling baik karena tidak ada kasus kematian dalam 10 hari terakhir dari tanggal 8 Mei sampai 17 Mei untuk di Provinsi Gorontalo. Berikutnya kita akan lihat ini dari segi jumlah kasus kematian COVID-19 di periode 10 hari terakhir, yaitu 18 Mei sampai 27 Mei. Yang paling tinggi di DKI Jakarta ada penambahan 19 kasus kematian, itu terjadi di tanggal 22 Mei. Kemudian di Jawa Barat di tanggal 18 Mei itu ada penambahan 13 kasus kematian, grafiknya masih sangat fluktuatif. Sementara untuk di Sumatera Barat untuk kasus kematian dalam 10 hari terakhir ini grafiknya cukup landai pemirsa, hanya 0 sampai 1 kematian saja per harinya. Kemudian di Gorontalo lagi-lagi dalam 10 hari terakhir dari tanggal 18 sampai 27 Mei tidak ada kasus kematian COVID-19. Sehingga kalau kita rata-ratakan dari segi jumlah penambahan kasus COVID-19, kita akan lihat di grafik berikutnya. Kalau kita lihat rata-rata harian untuk kasus positif dan juga kematian di 4 provinsi yang direkomendasikan sebagai 4 provinsi yang akan menjadi percontohan penerapan kenormalan baru. Untuk di DKI Jakarta, kita lihat kami bagi menjadi 2 periode. 8 sampai 17 Mei itu rata-rata penambahan kasus positifnya ada 115,5 kasus. Kalau kita bandingkan dengan periode 18 sampai 27 Mei atau 10 hari belakangan ini ternyata terjadi penurunan dari segi rata-rata penambahan kasus positif di DKI Jakarta. Sementara kalau di Jawa Barat justru ada penambahan. Kalau kita bandingkan 10 hari dan juga 10 hari belakangan dari 27,1 menjadi 50,5. Di Sumatera Barat turun angka rata-ratanya, sementara di Gorontalo ada kenaikan 3,6 untuk penambahan kasus positif. Sementara untuk kematiannya bisa dilihat pemirsa, untuk di
DKI Jakarta di 10 hari terakhir angka rata-ratanya ada 4,6 kematian, di Jawa Barat ada 3,2 kematian, sementara di Sumatera Barat turun 0,3 kematian dan di Gorontalo masih 0 kematian. Sehingga dari grafik rata-rata ini kita bisa melihat, kita bisa menilai apakah sebetulnya 4 provinsi ini siap untuk menerapkan new normal. Tentu saja ada indikator-indikator lainnya. Salah satunya adalah indikator yang sering kita dengar belakangan ini yaitu R0 atau reproduction number. Presiden Jokowi mengatakan DKI Jakarta ini R0-nya sudah berada di angka di bawah 1. Kita akan simak pernyataan selengkapnya. RT dari DKI Jakarta sudah di bawah 1, sehingga ini perlu terus kita tekan agar lebih menurun lagi. Kemudian yang kedua, saya ingin gugus tugas dan kementerian juga fokus pada provinsi yang memiliki kasus barunya cukup tinggi. Di Jawa terutama agar dibantu, diberikan dukungan penuh untuk Provinsi Jawa Timur, terutama yang berkaitan dengan kesiapan rumah sakit rujukan dan rumah sakit daruratnya. Kami akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Kepala Staf Kepresiden, Bapak Muldoko, dan juga Pak Wiku Adi Sasmito, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Saya ke Pak Muldoko dulu. Pak Muldoko, tadi sudah saya sampaikan ada 4 provinsi yang katanya akan dijadikan percontohan penerapan new normal. Sebetulnya apa saja, Pak, faktor atau indikator yang membuat 4 provinsi ini yang dipilih sebagai percontohan new normal? Ya, tadi saya sudah katakan ada 5 sebagai parameternya. Ya, sebenarnya dari WHO 3 ya. Tadi yang disebutkan oleh Pak Tiku itu 3, tapi ditambah lagi kesiapan dunia usaha dan kesiapan respon publik ya. Jadi menjadi 5. Sepanjang hasil evaluasi kita dari waktu ke waktu ya, tidak ada perubahan yang ekstrim, maka sesungguhnya penentuan yang direncanakan awal ini bisa dilakukan berikutnya. Tetapi sekali lagi ya, bahwa perkembangan COVID-19 ini tidak ada yang permanen, selalu fluktuatif naik turun. Hanya naik turunnya inilah yang kita ukur, apakah naik turun yang ekstrim atau naik turun yang normal. Kalau itu ekstrim, maka ada pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih detail lagi dikalkulasi, gitu ya kira-kira. Oke. Pak Muldoko, artinya jika suatu wilayah sudah menerapkan new normal, itu akan terus dievaluasi sehingga ada kemungkinan bahwa mungkin nanti setelah dievaluasi terjadi lonjakan kasus, bisa saja dinyatakan tidak siap lagi untuk menerapkan new normal. Bisa seperti itu, Pak? Sangat mungkin, seperti tadi saya katakan, seperti pendulum itu, bisa suatu saat bergerak di hijau ya, bagus, tahu-tahu muncul lagi merah, langsung merah bahkan, tidak melalui kuning, maka itu harus dilakukan kebijakan baru lagi. Dan ini sering terjadi seperti di China juga seperti itu ya, di Jepang juga seperti itu, di Singapura, begitu semua orang memuji kondisinya bagus, tahu-tahu muncul ada situasi baru, kebijakannya berubah. Jadi ini yang penting dipahami oleh masyarakat, jangan sampai nanti dikatakan pemerintah pelin-pelan dan seterusnya, jangan. Bahwa situasi ini sifatnya sebelum vaksin ditemukan, maka situasi yang seperti itu tidak akan pernah berhenti. Tetapi yang paling penting adalah upaya bagaimana penegakan protokol itu dijalankan dengan baik. Itu. Nah, Pak Muldoko, untuk memastikan bahwa nantinya ketika new normal sudah berlaku, ketika new normal itu sudah berlaku, semua protokol itu betul-betul dipastikan, apa Pak yang akan digunakan? Strateginya seperti apa? Karena selama PSBB yang kita lihat juga, sampai di DKI Jakarta misalnya, sudah 3 kali PSBB dilakukan, justru tingkat kedisiplinan masyarakat ini relatif masih rendah. Jadi bagaimana kita mau menerapkan new normal ketika tingkat kedisiplinan masyarakat masih rendah? Apa strategi yang akan digunakan pemerintah untuk memastikan ketika new normal itu sudah diterapkan akan berjalan dengan baik, tingkat kedisiplinan masyarakat bisa baik?
Ya, yang pertama pengerahan kekuatan TNI Polri ya, dimulai dari tahapan yang soft ya, bagaimana melakukan sosialisasi. Berikutnya ada langkah-langkah yang lebih kuat lagi, yang lebih tegas lagi, bagaimana sebuah situasi atau sebuah tempat itu setelah dibuka new normal, ada kegiatan ekonomi, maka itu dikawal dengan baik ya. Sebagai contoh yang sering saya katakan, anggaplah umpamanya restoran ini dibuka, maka ada dua sisi yang harus menjalankan protokol. Satu, penyelenggara restoran, dia harus memiliki protokol yang harus dijalankan. Berikutnya bagi para pengunjung juga memiliki protokol yang harus dijalankan. Untuk itu perlu ada protokol-protokol yang sifatnya sederhana, yang mudah dipahami oleh rakyat, sehingga mudah dilaksanakan. Bagi petugas nanti juga penegakannya lebih mudah. Agar apa? Agar semuanya itu bisa berjalan ya. Untuk itu ya, tadi Panglima TNI pada saat ratas itu menjelaskan very detail, sangat detail, taktisnya sangat detail, bagaimana militer TNI itu dikerahkan dengan kepolisian untuk mengawal semuanya dengan baik sehingga masyarakat itu disiplinnya baik begitu ya. Baik, nanti saya ingin membahas lebih jauh ya Pak soal pelibatan TNI untuk menertibkan masyarakat ini, tapi saya ingin beralih ke Pak Wiku terlebih dahulu. Pak Wiku, menyambung tadi pertanyaan saya sebelum jeda Pak, tadi kan ada 10 indikator yang harus dipenuhi, diantaranya ada penurunan jumlah kasus positif, ODP, PDP, kemudian juga ada pertambahan pasien yang sembuh, R0-nya juga di bawah 1, jumlah pemeriksaan spesimen. Jika satu saja Pak di antara 10 indikator ini tidak terpenuhi, apakah itu berarti suatu daerah belum siap untuk menerapkan protokol new normal? Ya, baik. Jadi menggunakan indikator kesehatan masyarakat itu memang paling bagus adalah kalau semua indikator itu terpenuhi. Tetapi kan menilai sesuatu wilayah terhadap kesiapannya, terhadap new normal itu nggak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja indikator kesehatan. Ada indikator ekonomi, sosial, dan seterusnya, dan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Jadi sebenarnya tahapan protokol masyarakat produktif dan aman COVID itu ada beberapa tahapan. Mungkin saya perlu menjelaskan itu supaya nggak langsung menjawab ke satu titik. Pertama adalah ada tahapan yang disebut prakondisi. Jadi kita pastikan bahwa sosialisasi itu terlaksana dengan baik. Kemudian ada komunikasi publik juga yang baik sehingga seluruh masyarakat tahu. Salah satunya seperti sekarang di media seperti ini. Kemudian ada timingnya. Timingnya itu melihat dari data epidemiologi yang ada, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, kesiapan manajemen dan organisasi yang ada di pemerintah daerah dan pemerintah pusat, kesiapan alat kesehatan, rumah sakit, dan lain-lain. Kemudian kita tentukan prioritas. Mana sih yang prioritas yang kita bisa buka dulu? Itu dasarnya dari lokasi dan juga dari sektornya. Dan dilakukannya bertahap dan berkelanjutan. Dan kita juga lakukan simulasi. Jadi pemerintah melakukan simulasi bersama dengan pemerintah daerah. Dan kita memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan apakah daerahnya juga siap, karena kita lihat kesiapannya. Kalau mereka mengatakan siap, semuanya ada, maka kita akan laksanakan. Kalau mereka belum siap, kita bantu mereka untuk menjadi siap. Jadi selalu ada komunikasi dua arah. Kemudian kita monitoring dan evaluasi. Apabila ternyata hasilnya setelah dibuka mereka kasusnya naik tidak terkendali, maka tentunya yang tadi disebut pendulum oleh Pak Muldoko. Jadi mungkin akan ditutup. Itulah kurang lebih. Jadi ada tahapannya. Pak Wiku, nanti kita lanjutkan kembali. Saya sebetulnya penasaran kewenangan untuk merekomendasikan apakah suatu wilayah itu siap atau tidak untuk menerapkan tatanan normal baru atau kenormalan baru itu ada di gugus tugas, di kepala daerah atau di pemerintah pusat. Nanti kita akan bahas lagi, pemirsa. Prime Talk akan kembali usai jeda. Relaksasi, istilahnya itu adaptasi, ya, adaptasi terhadap situasi baru. Nah, apa yang diadaptasi pelan-pelan bertahap, kegiatan ekonomi akan dibuka, tapi dengan cara baru. Ya. Protokolnya sedang kami siapkan. Ya. Yang pertama, semua toko atau ekonomi harus bikin surat pernyataan bahwa dia siap mematuhi protokol baru di new normal. Dan siap diberi sanksi kalau melanggar itu.
Ya, yang intinya hanya terbagi dalam 3 kelompok lah, menjaga jarak, kelompok harus jaga higienis, pakai masker dan cuci tangan keluar masuk dari sebuah tempat. Nah, ini akan dikawal oleh TNI Polri selama 14 hari. Jadi Pak Presiden sudah memberi tugas kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk memobilisasi TNI Polri di 4 provinsi percobaan ini. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tadi sudah mengumumkan bahwa pada tanggal 1 Juni 2020 Jawa Barat akan mulai menerapkan protokol new normal atau kenormalan baru. Saya ingin membahasnya bersama dengan Hermawan Saputra, Dewan Pakar IAKMI. Mas Hermawan, selamat malam. Selamat malam Mbak Sylvia. Mas Hermawan, Jawa Barat merupakan provinsi pertama yang menyatakan siap untuk menerapkan new normal. Sudah ada tanggalnya lagi 1 Juni 2020. Dari tadi saya bersama Pak Muldoko, Pak Wiku sudah membahas indikator-indikator dari sisi kesehatan dan juga ekonomi. Kalau kita lihat dari sisi kesehatan dan juga aspek sosial masyarakatnya, apa sih sebetulnya yang perlu diperhatikan oleh kepala daerah sebelum memutuskan untuk menerapkan new normal atau tidak, Mas Hermawan? Baik, Mbak Sylvia, new normal ini sebenarnya sesuatu yang niscaya. Ke depan pun kita akan mengalami dan akan kita lalui juga. Karena secara prinsip, new normal ini sebenarnya kita membangkitkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku yang baru dan juga berbudaya yang baru yang disesuaikan dengan keberadaan SARS-CoV-2 atau COVID-19 di sekitar kita. Jadi new normal ini secara natural itu akan terjadi. Tetapi kalau new normal ini dikaitkan dengan sebuah kebijakan atau tata kelola yang baru dari aspek pemerintah, saya dan kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat harus mengatakan bahwa PSBB yang sudah menjadi standing position pemerintah sejak 31 Maret 2020 yang lalu sebenarnya sudah cukup lengkap mengatur hal-hal yang menyangkut protokol kesehatan dan bagaimana itu diterapkan di daerah terutama di kabupaten dan kota. Kita apresiasi Provinsi Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang sedari awal komitmen dan konsisten juga untuk menerapkan PSBB. Dan bahkan sebenarnya Pak Ridwan Kamil beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar seminggu yang lalu, Provinsi Jawa Barat meneruskan konsep PSBB dengan istilah beliau adalah PSBB proporsional. Nah, untuk itu sebenarnya kami dari pandangan praktisi dan juga analis kesehatan masyarakat ingin mengatakan bahwa the new normal sebenarnya tidak boleh terlalu kita sampaikan secara berlebihan di tengah masyarakat sebagai sebuah pendekatan yang akhirnya membuat psikologis masyarakat secara terbuka sekali seolah-olah kita kembali pada situasi 3-4 bulan yang lalu atau turn back to old normal. Ini sebenarnya khawatir menjadi salah tangkap karena adanya berita dan juga statement dari pemerintah yang seolah-olah the new normal ini adalah sebuah euforia kita akan menghadapi sesuatu, padahal ini adalah sesuatu yang natural saja. Tetapi kalaupun wacana the new normal ini kita kemukakan, seharusnya minimal melewati 6 syarat. Tadi seingat saya Prof. Wiku sudah menyampaikan kriteria dari WHO. Tetapi hemat saya bisa kita simpulkan 4 aspek saja. Pertama, kasusnya sudah terkendali dengan baik. Artinya penerapan new normal ini akan menjadi efektif wacana ini kalau kasus puncak pandemi dan replikasi virusnya kita sudah lewati dengan baik. Yang kedua, evaluasi dari PSBB. Kalau PSBB ini sudah dilakukan secara konsekuen, kompak antar pemerintah dan masyarakatnya juga sadar mawas diri, maka ini juga patut kita pertimbangkan. Yang ketiga, kesiapan infrastruktur, termasuk sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan. Baru yang keempat yang kita sebut adalah community-based power empowerment atau community empowerment yang kami di kesehatan masyarakat menyebutnya community based fighting initiative atau perang akar rumput menghadapi COVID-19. Nah, kalau kesadaran-kesadaran dari 4 poin ini dievaluasi sudah cukup bagus, ini baru layak. Tetapi kalau akhir Mei ini sebenarnya hemat kami belum tepat. Hemat kami baru bisa kita mengatakan atau berwacana tentang the new normal ini paling tidak minggu ketiga atau minggu keempat Juni, itu pun setelah kita konsekuen untuk menerapkan PSBB, Mbak Sylvia. Oke.
Tadi saya tertarik Anda mengatakan jangan sampai publik ini salah tangkap seolah-olah kita kembali ke situasi normal sebelum adanya COVID-19 ini. Jadi komunikasi publiknya harus tepat. Kita akan bahas nanti soal komunikasi publik yang tepat bersama dengan Pak Muldoko dan juga Pak Wiku. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kami kembali melanjutkan perbincangan kami, pemirsa. Pak Muldoko, dalam rangka persiapan pelaksanaan protokol new normal, bagaimana menerapkan komunikasi publik yang tepat, Pak, supaya publik ini tidak salah tangkap, menganggap bahwa kita kembali ke situasi normal sebelum adanya COVID-19, dan juga supaya publik tidak lengah? Ya, kita menuju ke new normal, bukan back to normal, itu ya. Bedanya di situ. Kita menuju kepada new normal, di mana kebiasaan hidup yang sehat, produktif, dan aman. Ini menjadi habit baru bagi masyarakat Indonesia. Karena apapun situasinya saat ini, ya, sekali lagi sebelum vaksin ditemukan, maka kita betul-betul harus bisa adaptasi dengan kehidupan baru yang seperti ini. Itu yang dipahami. Jadi new normal, bukan back to normal. Itu bedanya. Ya. Yang kedua, memang yang menjadi prioritas pemerintah sekarang adalah bagaimana menangani aspek kesehatan menghadapi COVID. Tetapi ya aspek yang lain, persoalan ekonomi dan sosial tidak boleh ditinggalkan. Ini menjadi prioritas dikedepankan, tapi persoalan ekonomi dan sosial tidak boleh ditinggalkan. Untuk itulah yang tadinya dalam PSBB itu kita begitu ketatnya tidak boleh ada aspek sosial dan ekonomi terbuka, mulai sekarang dipikirkan terhadap daerah-daerah yang kita evaluasi sekian lama cukup panjang, maka perlu dibuka. Disitulah ada hal-hal yang harus ditekankan, ya harus ditekankan. Jangan sampai nanti begitu dibuka mal, anggaplah seperti itu, akan muncul sebuah kerumunan yang tidak terkendali. Untuk itulah hadir TNI, Polri, menata itu dengan baik, kan begitu kira-kira. Sejauh mana sih Pak? Jadi kehadiran TNI dan Polri bukan untuk menakut-nakuti masyarakat? Ya. Ya, tadi di dalam presentasi Panglima TNI dan Kapolri udah menyampaikan sangat-sangat detail ya, sangat teknikal ya, bahkan bagaimana pembagian tugas terhadap seluruh aparat keamanan TNI Polri terhadap sektor-sektor yang harus dipantau ya. Bagaimana dia mengawal publik, mengawal massa agar mematuhi betul-betul protokol itu dengan baik. Itu sampai-sampai TNI Polri juga ikut memberikan sosialisasi bagaimana tombol lift itu harus dibersihkan setiap saat dan tangga itu juga harus dibersihkan dan seterusnya. Itu sangat-sangat detail ya bagaimana pengerahan TNI Polri itu ya. Baik, oke. Pak Wiku, terakhir untuk Pak Wiku, tadi pertanyaan saya Pak, siapa sebetulnya yang berwenang untuk menganalisa, kemudian untuk memutuskan apakah suatu wilayah itu sudah layak atau tidak menerapkan new normal? Baik, kalau ditanya ujung ya, siapa yang berhak menentukan? Yang menentukan adalah pemimpin pemerintahan kita atau pemimpin negara, yaitu Presiden Jokowi. Pasti Presiden mendapatkan masukan dari berbagai kementerian lembaga yang ada di gugus tugas. Tetapi dalam melakukan analisis, pasti tugasnya gugus tugas menganalisis. Dan kami dalam menganalisis menggunakan data yang ada dari seluruh kementerian lembaga, kalau dalam konteks kesehatan, dari Kementerian Kesehatan dan Dinas-Dinas Kesehatan se-Indonesia. Jadi pada saat menentukan, kita kan punya gugus tugas pusat, ada juga gugus tugas daerah di tingkat provinsi dan gugus tugas di tingkat kabupaten kota. Kalau kita berbicara kabupaten kota yang akan dikembalikan kepada new normal, maka kita akan evaluasi kemampuan adaptasinya mereka terhadap kehidupan seperti itu. Mereka juga akan tanya kepada kita. Jadi ini suatu proses yang timbal balik. Jadi nggak ada yang disebut top down saja gitu. Ini top down dan bottom up dan timbul kesepakatan. Dan kita sama-sama memonitor karena data-data kami juga dimonitor oleh daerah secara langsung per daerah. Jadi mereka punya dashboardnya untuk bisa melihat kondisinya. Jadi dengan demikian prosesnya itu harmonis. Karena itulah
dorongan sekarang itu kita harus bekerja sama dengan lintas sektor dan pusat daerah. Baik, terima kasih Pak Wiku Adi Sasmito, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, saya akan kembali berlanjut bersama dengan Pak Muldoko dan juga Mas Hermawan usai jeda. Saya kembali ke Mas Hermawan lagi. Mas Hermawan, untuk mencegah supaya tidak ada lonjakan kasus yang signifikan ketika new normal diberlakukan, apa yang harus dilakukan pemerintah? Jadi pemerintah harus memastikan pelambatan kasus dan puncak kasus pandeminya di Indonesia ini sudah terlewati dengan baik. Mbak Zilvia, tadi di awal sekali saya sempat simak tadi bahwa ada provinsi yang sudah menjalani PSBB dengan baik, yaitu Sumatera Barat, kemudian Jawa Barat dan DKI tentu saja, dan sudah melewati masa-masa yang menjadikan pelambatan kasus itu terjadi. Maka itu sebenarnya kalau pertanyaan Mbak Zilvia barusan itu dijawabnya dengan adanya pemberlakuan PSBB secara konsekuen. Jadi kalau kita ingin berwacana the new normal, sebenarnya puncak pandemi ini harus terlewati, dan cara terbaik kita adalah melewati kasus dengan konsekuen dan juga disiplin dalam penerapan PSBB. Nah, maka itu belajar dari Sumatera Barat, belajar dari Jawa Barat, dan belajar dari DKI Jakarta. Mas Hermawan, new normal sih new normal, tapi PSBB tetap berlaku. Harusnya demikian. Jangan sampai kita di bidang kesehatan dan juga para praktisi kesehatan merasa khawatir ketika the new normal diberlakukan seolah-olah PSBB dicabut. Maka itu ini akan mengancam bagaimana upaya kita pengendalian di lapangan sebenarnya, karena ada upaya kesehatan masyarakat yang harus kita pastikan dengan PSBB ini. Kesadaran masyarakat harus di atas penegakan oleh aparatur pemerintah seperti TNI dan Polri. Seperti itu Mbak Zilvia. Terima kasih Mas Hermawan. Terakhir Pak Muldoko ini juga sekaligus mengklarifikasi, jadi apakah ketika new normal diberlakukan itu artinya PSBB dicabut? Dan bagaimana supaya ini tidak menjadi longgar di tengah masyarakat? Oh ya, tidak seperti itu. Ya, pemberlakuan new normal justru memperkuat upaya bagaimana PSBB itu dijalankan dengan lebih ketat lagi ya. Berikutnya, saya ingin pesan ya, ada 3 hal yang harus dipahami oleh masyarakat, ada 3 hal menjadi kewajiban negara. Kewajiban negara yang pertama adalah bagaimana tes lab itu dijalankan secara masif ya. Yang kedua, tracing ya, bagaimana itu dijalankan secara intensif ya. Yang ketiga adalah bagaimana isolasi dijalankan secara sangat ketat. Nah, ini kewajiban masyarakat harus dipahami, ada 3 hal kewajiban masyarakat. Yang pertama ya, harus jaga jarak, jangan lupa jaga jarak. Yang kedua, pakai masker. Sekarang saya lagi ngomong tapi nggak pakai masker, tapi setiap dimanapun saya selalu pakai masker ya. Nah, yang ketiga, jangan lupa cuci dengan baik, cuci tangan. Ini contohnya saya ini, biar masyarakat tahu bahwa saya setiap saat cuci tangan dengan baik. 3 hal itu menjadi kewajiban masyarakat, 3 hal menjadi kewajiban negara. Mari kita jalankan bersama-sama agar COVID segera nyingkir dari lingkungan kita. Gitu ya. Bersama-sama Pak ya, kita melaksanakan kewajiban kita sebagai masyarakat, pemerintah juga melaksanakan kewajibannya, sama-sama kita memerangi COVID-19. Terima kasih Pak Muldoko dan juga Mas Hermawan telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Pemirsa, demikian Prime Talk untuk hari ini, saya Zilvia Iskandar, pamit undur diri.